Kenapa sih dia terus yang ditugasin? Nah, ini kalimatnya kedengeran simple guys, tapi kalau udah keseringan denger di dalam sebuah organisasi, ini menandakan ada something yang nggak bener nih, udah ada yang retak di dalamnya. Jadi nih, kemarin kelompok kita habis wawancara sama KMDHI Surabaya guys. Ini singkatan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Ini adalah organisasi yang nyiptain safe space dan wadah buat mahasiswa-mahasiswa Hindu di Surabaya. Namanya sendiri juga Hindu, berarti acaranya semua seputar hal-hal keagamaan guys. Dan karena agama berarti non-profit, dan karena non-profit berarti sumber daya menggunakan sukarela dari anggota-anggotanya. Dan semua ini masih berjalan dengan lancar guys, tapi salah mulai terasa ketika pembagian tugas dalam kepengurusan lebih dianggap tidak merata. Beberapa nama lebih sering terlihat ditugaskan, lebih sering muncul, dan lebih sering dipercaya. Situasi ini diperparah oleh kondisi internal, yaitu banyak anggota yang sedang fokus skripsi, energi organisasi menurun, komunikasi lebih banyak dilakukan secara online, dan forum diskusi biasanya baru diadakan saat konflik sudah muncul. Akibatnya, yang awalnya hanya pertanyaan kecil berubah menjadi asumsi. Jika ini terus dibiarkan, kekompakan akan terganggu, aktivitas melemah, dan organisasi tidak lagi berjalan optimal. Nah, kalau dibahas secara psikologis, fenomena ini bisa melalui dua cara, yaitu analisis individual dan analisis struktural. Kalau dilihat dari individual, sebenarnya yang terjadi yaitu cemburu karena tidak bisa mengelola emosi, adanya motivasi yang berbeda-beda dalam organisasi, dan kurangnya transparansi perasaan antar anggota. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui social comparison theory dari Leon Festinger yang menyebutkan bahwa individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan dan harga dirinya. Saat melihat orang yang sama yang selalu diberi tugas, maka sebagian anggota bisa saja menilai bahwa dirinya kurang mampu dan kurang dapat dipercaya di sebuah komunitas atau organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, maka hal ini akan menimbulkan rasa cemburu dan menyebabkan perpecahan antar anggota. Jika dikaitkan dengan self-determination theory, kebutuhan untuk merasa diterima dan kompeten yang tidak dipenuhi akan menimbulkan rasa frustasi psikologis. Apalagi, jika anggota tidak fokus berkembang tapi malah bertanya, "Kenapa bukan saya?" Maka jarak antar anggota akan semakin besar. Namun, masalah ini tidak bisa dibebankan hanya pada individu. Secara struktural, Organizational Justice Theory menjelaskan bahwa persepsi dari keadilan dalam organisasi bergantung pada 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Jika tugas tidak memiliki indikator yang jelas dan transparan, maka anggota tidak mengetahui dasar dari pengambilan keputusan. Jika kasus ini dibahas secara struktural, yang pertama adalah kurangnya komunikasi antara anggota dan pengurus. Yang kedua adalah tidak adanya sistem pembagian tugas yang jelas. Walaupun pengurus memiliki pertimbangan secara rasional seperti kompetensi atau pengalaman, tetapi kurangnya komunikasi yang terbuka membuat keputusan tersebut terlihat subjektif. Dalam jangka panjang, struktur seperti ini memelihara persepsi ketidakadilan dan dapat memicu konflik-konflik lainnya yang dapat lebih parah. Jadi, kalau misalkan KMHDI ingin tetap menjadi rumah yang solid, maka pembenahan harus dilakukan di dua sisi sekaligus. Secara individual, anggota harus meningkatkan regulasi emosi. Lalu, memperjelas motivasi berorganisasi juga penting loh. Serta berani menyampaikan aspirasi secara dewasa. Gak secara individual saja, tetapi secara struktural juga harus dibenahin loh. Organisasi juga perlu membangun sistem rotasi atau kriteria penugasan yang disepakati oleh bersama. Yang kedua, memperbanyak forum tatap muka secara rutin, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Solidaritas tidak hanya lahir dari rasa kekeluargaan, tetapi dari rasa adil yang konsisten yang dirasakan oleh semua anggota. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa dia terus sih, tetapi gimana kalau misalkan kita membangun sistem atau karakter yang bisa membuat semuanya merasa dipercaya atau dilibatkan ya? Jika KMHDI mampu menjawab pertanyaan itu, maka konflik ini bukan lagi sebuah ancaman, melainkan titik balik sebuah organisasi yang jauh lebih matang dan positif. Terima kasih.